JTV. Sahur, 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 sahur. Ayo Be. Weh, gue gak sahur yuk. Ronda. Loh, Ronda kok maksudnya. disebut ngono kok aku? Ora awakmu rondo. Lah iya, rondo. Rondo kampung membangunkan orang sahur. Sahur. Coba ayo. Sahur. Sahur. Telat nih lho. Gitu. Masa ora ngerti. Tuk taradak tuk tuk tak tuk. Tuk taradak tuk tuk tuk. Tuk taradak tuk tuk tak tuk. Tuk taradak tuk tuk tuk. Apal ya? Ya iso kawas, Ya. Mas. Ayo. Tuk. Ora cangkeme. Piye? Tutukan. Nek wis kowe we? Tuk taradak tuk tuk tak tuk. Tuk taradak tuk tuk tutukan. Oh, lho aja. Ora ngerti lah. Sing ditutuk iku lho. Lah jare kan utuk. Sing ditutuk iku. Angel ram. Ayo. Sahur dah. Sahur, 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 sahur. Alah ngawur kok iki. Lho ya apa sih? Iki sing muni sahur-sahur ya pales lho iki. Lah emang ngono toh? Awake dhewe nggawe iki. Iki Kenapa kan itu? Di samping ini kentongan adalah alat komunikasi pada masa lampau tradisional. Lisan. Oh. Awake dhewe gak perlu ngomong. Iya. Awake dhewe menjaga lisan kita tatkala kita sedang menjalankan ibadah puasa. Oke. Komunikasi ini lewat kentongan. Kok Nek iso? dienggo omong-omongan. Piye? Apa Apa kuwi? itu? BTB, ini lho tak omongi. Oh, ngono ta? Pinter ya? Oh, lagi anyar iki ya. Iya. Wah, ini Pinter ya? perlu dimasukkan muri iki. Muri. Iya. Coba. Apa wi? Apa itu? Moh, aku kena telek. Ora. Apa itu? BTB. Iki acaranya apa? Apa wi? Sahur bareng Gus Miftah. Apa? Iya. Bar kok kene, engko terus nang ndi? Apa wi? Coba. Ngentekno dhuwit gresik. Kayak dur. Yes, ora. Wes. Ayo, ben gak miskomunikasi, kudu duwe internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM, internetnya up to 20 Mbps, gratis telepon 300 menit, tersedia UCTV 156 channel, bonusnya free lapak di padi, lengkapnya nanti di segmen pas aku berdiri di depan lampu ya. Langsung aja diklik www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Dan juga untuk kenyamanan Anda dalam berkendara, kenali keunggulannya. Oke. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek. Bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus mewujudkan langit biru untuk negeri. Oke. Jadi kalau pengen yang lebih baik, ya Pertamax. Bagianmu. Alah. Alah. Kok kali iki ya. Menjaga lisan. Lho, Wis ben gak- ora. Ayo. Dan untuk Anda yang menginginkan penginapan yang terbaik untuk keluarga dan juga kenyamanan untuk kita semuanya, jangan lupa selalu mampir di Best Western Pavilion Hotel. Wherever live take you, Best Western is there. Masya Allah. Tema kita pada pagi hari ini adalah Apa? Menjaga lisan. Lisan. Wah, daripada awake dhewe kan kimeng ojo Tak, 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 tak. banter-banter. Gak melukai apa? Emang apa? Asmamu kumat. Ojo banter-banter. Kau jangan mengganggu Gus Miftah. Betul. Kita panggilkan langsung saja. Siapakah Ustaz?
Apa Pak? Napa niku? TB karo Yudo petok kabeh. Iki lho besok. Ngawur. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa dan seluruh hadirin di studio yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, tidak terasa sudah hari ke-14, serasa 2 minggu. 2 minggu. Loh, iya bener. Iya bener. Oh bener ya? Bener. Kita menemani pemirsa untuk santap sahur Betul. dengan kajian yang super heboh dengan 2 pelawak kondang dan 1 janda. Aku mau ngomong rondo kok. Janda semakin di depan. Kuwi gak sah. Ingat, dicari janda rasa gadis. Kalau gadis rasa janda banyak. Kita hari ini akan berbicara tentang menjaga lisan. Karena kita seringkali mendengar peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Bahkan disampaikan salamatul insan fi hifdil lisan. Manusia itu selamat karena menjaga lisan. Dan begitu banyak hari ini orang bermasalah dengan mulut dan lisannya. Kita bisa menggunakan lisan ini menjadi wasilah mendapatkan ridho Allah, tapi juga sebaliknya kita bisa mendapatkan murka Allah gara-gara lisan ini. Maka selalu saya bilang, mulut itu harus dijaga. Jangan sampai kalah sama pantat. Kenapa? Pantat saja kalau mau kentut, mikir dulu ada orang dengerin apa enggak. Masa mulut mau ngomong enggak dipikir dulu. Contoh nih, TB. Maka mulai segmen hari ini, episode ini sampai segmen ke-30, episode 30, insya Allah TB berkomunikasi melalui kentongan. Wow, saya buka acara Pak. Apa wi? Irman ganteng. Dilalah ngomongin Mas Rana. Nyapo tak lembaran wis. Jadi saya pengen kemudian mengingatkan saya, karena yang paling banyak dosanya kan kalau ngomong lisan barangkali saya ya. Karena saya terlalu banyak ngomong gitu. Sampai kemudian orang-orang kayak saya itu kan diancam oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ngomong tapi tidak bisa melakukan? Atau istilahnya adalah Tony Boster. Waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeblak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeblak ra nganggo utek. Gajah dibelangkoni, ora sedeng. Gajah gede ya. Masuk gajah dibelangkoni kaya TB. Ya beda. Apa bedanya gajah karo TB? Beda. Nah, gajah kan ndase ana belalene, TB belalene ana ndase. Balas. Cilik. Tek. Gue cangkem kok ada. Lambi. Jaga lisan. Jadi orang-orang kayak saya ini diancam. Kaburat maktan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Sungguh kemarahan Allah, kemurkaan Allah yang sangat-sangat besar bagi orang yang bisa ngomong dan tidak bisa ngelakoni. Mila abot, jadi kiai abot. Mila kontraknya paling gede ya lumrah. Itu kira-kira begitu. Karena abot. Kalau MC kan gampang, jenenge MC. Modal cocok. Ora sing halus ngaten lho, Bang. Apa? Ya kowe modal congor katakan. Kasar wi malah. Pasar. Makanya orang itu bisa selamat selama dia bisa menjaga CO2T. Napa Pak? Cocot. CO2T. Nah, saya teringat kemudian ada salah satu hadis yang bunyinya begini, al jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wahafidul lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Kemudian yang ketiga adalah
Wamut imil jian, orang yang memberikan makan bagi orang lapar. Makanya kenapa habis ini kalian mau saya traktir? Karena kalian adalah wajah-wajah kelaparan. Masya Allah, ini kan wajah kayak wajan, kayak keting, kayak piring, Kayak sotil. kayak hotel. Ini kayak apa? Ini kayak panci. Kayak panci. Irungnya berarti bokongnya. Wamut imil jian, memberikan makan kepada orang kelaparan. Dan yang keempat adalah wasoimi nafisah di Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang menjaga lisan itu kelasnya sama dengan orang membaca Quran, Dunduk. Makanya kan orang-orang seperti kita, seperti ustadz, dai, MC, pelawak itu kan selalu saja kemudian menggunakan lisannya untuk modal utamanya. Jangan sampai kemudian, saya kadang-kadang begini ya, saya itu kadang-kadang kalau pulang pengajian itu kadang-kadang saya introspeksi diri. Yang selalu saya bilang, belajarlah mengkoreksi diri sendiri. Kenapa? Karena mengkoreksi orang lain tidak butuh belajar. Saya khawatir kemudian ketika manggung, ada jokes, ada guyon, yang barangkali orang tersinggung. Nah, maka selalu kita minta maaf. Selalu minta maaf. Karena jangan sampai kemudian mulut kita ini besok bebannya berat. Karena terlalu banyak menyakiti orang. Maka kenapa kemudian orang yang menjaga lisan itu kelasnya sama dengan orang yang membaca Quran. Kelasnya sama dengan orang yang memberikan makan orang lapar. Kelasnya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sampai mereka berempat ini dirindukan oleh surga. Itulah, kalau 4 orang ini dirindukan oleh surga, TB dirindukan oleh janda. Alhamdulillah. Karena surga ada di bawah telapak kaki janda. Ya lah, ngawur. Ibu kok janda kepiye toh? Tapi ya apa-apa. Karena hidup ini indah bila dibarengi dengan janda dan tawa. Janda juga. Tak pikir janda dan tawa. Begitu Mbak Janda? Nggih. Nanda. Siapa? Nanda. Nanda apa janda apa? Nanda. Oh, tak pikir janda ya. Nanda calon janda. Wes toh. Wes. Sudah. Oh, sudah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita. Lah, tegesnya kepiye? Lah nanti setelah ini kita bahas. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, masih bersama dengan Janda. Masih bersama di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Nambah barokah. Menjaga wayang sore sahur bareng Gus Miftah. Internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM. Internetnya itu hingga sampai 20 Mbps, gratis telepon 300 menit, tersedia UCTV 156 channel, bonusnya free lapak di padi, pasar digital UMKM, free aplikasi, point of sales, free aplikasi manajemen toko, add-on digital payment, web building, kemudian ada membership, networking, webinar, konsultasi bisnis, dan juga point reward. Harganya mulai dari Rp375.000 per bulan. Ini ya, harganya Rp375.000 per bulan. Info lebih lanjut di www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Kita kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu itu bisa lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi untuk yang biru-biru lebih baik harus menggunakan Pertamax. Sebiru-birunya langit. Hai pemirsa, kau nak penonton nih. Hai anak band. Mentari terbit belum tinggi. Cakep. Traktiran Gus Miftah paling aku nanti. Hai Nanda, Hai. jika cinta itu buta, Cakep. kenapa fisik menjadi penentu rasa suka? Yang jelas cinta itu kayak kentut. Kenapa? Kok Jika bisa? jika ditahan menimbulkan rasa sakit. Ra percaya jajal. Masya Allah. Ya Allah. Kiai kok pinter kayak ngene ya Allah. Kiai pintere kaya ngene putrane sapa iki? Ada dingdung ding. Anak Rondo. Ya, mudah-mudahan Anda segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Yang jelas bukan TB. Amin. Yo, lo karo TB pematane Nanda katarak. Ketok minus kok. Tapi nek
Kepepet nggih mboten napa-napa, Pak. Sing kepepet kowe apa Nanda? Pepet kowe penanda. Aku. Mosok kula ya kepepet. Nanda ya ra mungkin kepepet ndelok raimu iki. Rupa-rupa kaya ngono. Insyaallah aku tapi lan ndelok rupane TB kelingan nih. Napa? Kelingan apa? Bolpite arep ngendok ndelok belum belum. Ya. Kok kaya bol piting gak anjing lho. Tapi Gusti Allah ki adil lho, Bi. Nggih. Pripun? Anake Nabi Adam ku sing ganteng, Nggih. sing wedok malah elek. Nggih. Anake sing elek, sing lanang elek, sing wedok malah ayu. Nggih, nggih. Kan TB rupane elek. Elek. Insyaallah bojone Elek. remuk. Sabar, bol pitik, sabar. Bol pitik. Ya semoga kalian berjodoh lah. Amin, Ya amin, Allah, ya amin, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. amin. Kalau berjodoh itu pasti akan ketemu Nah, di pelaminan. Betul. Sebagai apa? Sebagai rewangan. Ya. Tamu. Macate guyu. Rupamu ayu. Nya we. Tapi Aku seneng. Tak kira ngancam. Gak iman-iman. TB, Ya serah Allah. apa-apa. Langsung TB engko mulih ngomong, Dok. Aku nganan, kowe ngiri. Aku bertahan, kamu nyalari. Apa? Aku nganan, kowe ngiro. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Bagaimana kemudian kita menjaga lisan? Ini menjadi penting. Sampai kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa ngomong benar, mendingan diam. Kalau harus ngomong, ngomonglah yang benar. Kalau nggak bisa benar, mendingan diam. Alaika bisumti, mendingan kamu diam. Coba. Sampai sejauh itu. Lah ra iso ngomong apik tenan mendingo cangkemmu menengo. Meneng saja. Kenapa? Karena siksa bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya ini luar biasa. Memang lidah tak bertulang. Tetapi gara-gara lidah bisa menyebabkan perang. Coba saja. Banyak peperangan di mana-mana berawal dari mana? Dari hasut yang berangkatnya dari mulut. Coba. Kenapa kemudian mulut diletakkan di depan, telinga di samping? Supaya kita menilai orang tidak dari katanya. Kenapa Allah menletakkan mata di depan, mulut di sini, telinga di sini? Ya jangan ngono. Serius loh. Seriusan. Ya ganten sing jawab kowe kok mosok aku terus. Karena kenapa kok mulut sampai diciptakan di depan? Depan. Iya. Biar kalau kita mencium nanda bisa enak. Sahur. Kowe enak nanda mutah-mutah. Wah, bab murah karo-karuan kok, Be. 7 tahun ora sikatan. Hitung tahun sedino. Jadi gara-gara mulut ini coba Anda lihat. Bagaimana kemudian banyak muncul peperangan. Maka karena di dunia ini terlalu banyak ngomong. Sampai di akhirat ketika dihisap, mulutnya dikunci duluan. Supaya dia tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak kesalahan yang dibuat dari mulutnya. Sampai kemudian Rasulullah Muhammad SAW digambarkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajak melaku-melaku karo malaikat Jibril ndelok kahanan swarga, ndelok kahanan neraka. Begitu melihat kahanan atau keadaan neraka, Nabi Muhammad SAW menggelengkan kepala. Kenapa? Karena di situ ada gambaran seorang perempuan yang lidahnya ditarik panjangnya sab'ina dhira'an, 70 dhira'. Summa uqida khalfa unuqiha, kemudian lidah perempuan itu dililitkan di lehernya. 70 dhira'. 1 dhira' itu sama dengan setengah meter. Kalau 70 dhira' berarti 35 meter. Tolong Nanda jangan melet sekarang. 35 meter. Ilate wong wedok iki 35 meter. Ora usah ndelok rene iki ngopo ya, Gut? Ulang nang ngene. Kowe patine mbayangke ta kowe. Mbayangne aku. Wong lanang kok senengane mandi kucing, yut. Napa nih, Pak? Napa nih? Ya, kuwi mau. Sabaina dziran, summa kita khalfa unuqihi. Kemudian lidahnya itu dililitkan ke lehernya seperti ini. Tarik karo malaikat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Bril, kok ada perempuan disiksa seperti ini? Iki dosane apa, Bril?" Apa jawaban malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ketahuilah, ini adalah siksaan bagi seorang perempuan yang tidak bisa menjaga lisannya. Ketika seorang istri berani dengan suaminya, sing lanang ngomongnya titik, sing wedok ngomongnya oke. Sing lanang ngomong sak kecap, sing wedok berkecap-kecap. Sing lanang ngomong sak ayat, sing wedok lak wangsulan sak jus. Kan biasanya ngono kuwi. Sing lanang takon, "Pak, kacamatane nang ndi?" Ndek dhewe dadak takon aku. Ngono kuwi piye? Wong wedok kaya ngono iki lho. Nggih, nggih. Ciri-cirine apa? Jilbabe coklat. Pink.
Oh, pink anakmu iki. Oh, berarti mataku katarak. Enggak apa-apa, memang cinta itu buta. Tapi gue mau tetap bilang, kalau memang cinta itu buta, kenapa fisik menjadi penanda rasa cinta? Berarti ngapusi. Ngapusi, Be. Cinta itu buta itu ngapusi, tak kandani matamu gue yang bicok. Jadi bagaimana kemudian digambarkan sampai separah itu? Dan yang paling banyak hari ini kejadian-kejadian adalah bagaimana seorang perempuan berani dengan suaminya itu berangkat dari lisannya. Maka kenapa dikatakan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatiyat bahwa ada perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi so awakmu duwe bojo, nduk kowe ngomong apik karo bojomu, basa itu luwih apik tinimbang kowe sedekah tapi menyakitkan. Jadi sok karo bojomu matur sing apik, to. Wong wedok sing apik kuwi sing lanang rong njaluk, sing wedok wis nawani. Wow. Isuk bojone rong njaluk wedangi. Urung njaluk kopi. Urung njaluk susu. Susoni. Nyah. Berangkat dari lisan. Maka kalau kemudian tidak bisa ngomong, asumtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah, tapi sedikit orang yang bisa diam. Makanya hari ini ya mohon maaf, begitu gampang kita membuli, kita memaki, kita mencaci, hanya berangkat dari lisan yang tidak lebih dari 10 cm. Na'udzubillahi min dzalik. Maka barangkali ini udah hari ke-14, dari hari pertama sampai hari ini banyak kesalahan ya. Gus Miftah minta dimaafkan. Kalau TB rasa dimaafkan ya maklum yang pelawak kok. Ya serah lucu, ora lucu ora dibayar. Lucu kat wingi ora dibayar belas. Mula sing episode ke-14 iki belas ora lucu lagi. Gila cangkeme salah. Ning ya ngomong ra meneng wae. Mulai diam itu Mas. Lebih bermanfaat. Mila sesuk TB lah bodoh bojone njaluk Mas gampang. Anu Mas TB aku tukoke Mas. Diam. Ngono. Njaluk Mas meneng. Ngono karena diam adalah emas. Kalau waktu adalah uang. Mila lah kowe ngejak dolan Pak Irman nggak punya waktu, itu tandanya Pak Irman nggak punya uang. Milih kancane dhisik. Oke, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita saksikan tetap di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jadah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Saatnya menjawab pertanyaan netizen. Oke. Dari Alifah, karena hanya 4 Alifah, 12 Alif. Alif. Nanda ngomong enak banget ya. Jajal TB ya. Alif A. Alah. Ini lho basic redok merangsang. Ya Pak ya Pak? Alif Alah, malah jijik iyut. Kowe jalan, Nduk. Alif A. kurang mendesak. Alif Lagi karepe ngopo kok mendesah barang gitu. Kenapa namanya Alif Ah? Kenapa? Anda harus tahu. Karena yang bisa bikin adalah Alif. Wih ngerti wae begini. Alif ngerti ya. Alif. Biasa Kang Kendang. Gus mau nanya, jika kita ngelawan omongan orang tua, tapi orang tua yang mulai duluan tuh gimana? Lagi kepiye ta iki? Orang tua yang mulai duluan. Maksudnya lah wong tua kira mulai duluan tapi dia menasihati kamu, jangan dilawan. Wala taqulahu ma'ufin ngomong saja enggak boleh kok. Apalagi itu enggak boleh. Karo wong tua, ngono ora oleh. Boleh. Ngarang wae. Enggak boleh. Bentak orang tua enggak boleh. Pokoknya awake dhewe karo wong tua iki semanut wae. Kenapa? Karena orang tua terutama ibu adalah ngualati. Kalau kemudian kamu kemana-mana nyari kiai minta restu yang paling bagus adalah dari bapak dan ibumu. Kita suan kiai kemana-mana tapi melupakan orang tuanya, mubadir. Ingat kesuksesan seorang anak pasti berangkat dari doa dan tirakat dari orang tuanya. Aku yakin.
Kalau hari ini kalian bisa luar biasa seperti ini ya mergo dongane wong tuamu. Ibu. Oh, nul aja dilawan wong tuamu. Lah pripun mboten gelawan kula nggih gelo kali ibu lho. Lah ngapa? Apa? Lah gara-gara dongane mbokku aku sampai orang untuk penggawean belas lho Mas. Loh. Lah aku kan tahun ning Kalimantan to, Ke. Kula nanti teng Kalimantan 1 tahun Gus. Oh. Teng mriko niku arep mergawe ning Terus? kono gak di dhuwit ora untuk penggawean utangnya akeh. Lah masalahnya Sukses. apa? Kok hubungannya karo mbokmu ki apa? Mbok kula nek ndongakno kleru. Piye? Lah kula kan badhe budal kan mesti nyuwun pamit ning ibu. Ah. Mbok ndongakno aku budal ning Kalimantan muga-muga anakmu sukses nduk duwe akeh. Mbokku terus ndongakno yo le tak ndongakno muga-muga ning kono ora ana apa-apa. Nggih belas tentu ora ana apa-apa belas. Walah. Maksudnya Rano apa-apa ki enggak ada Nggak ada masalah. kejadian Nggak ada apa. masalah. Dongone kurang komplit malaikat nyatete bingung. Malaikat tuh padane bayan ae rumah. Lah ngopo malaikate bingung? Soalnya kontraknya karo Irman rong jelas. Oh, lah niku Lah napa iku niku? mau. Aku nek dikandani karo buku, mbokku ora tau tak rungokne. Lah Loh, piye to kok iso? Lah mbokmu ngomong apa? Lho, piye ta krungu prat oleh ngomong. Aku nek dikandani karo buku ora tau tak rungokne. Lah iya ngomong ngandani apa? Ora tau ora tau tak rungokne kok iso. Yo ora ngerti omong apa. Ya dirungokke. Dirungok ditinyakan. Karena bila ada hajatmu itu terkabul, berarti ada satu doa lagi ibumu yang dikabulkan oleh Allah. Oh. Masya Jadi Allah. awake dhewe kaya ngene iki mergo dongane wong tua. Maka kenapa dikatakan al jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Lah anakku takon, "Kenapa, Bah? Surga terletak di bawah kaki ibu?" Iya, Nak. Surga itu terletak di bawah kaki ibu karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Anakku malah jawab, pantesan wingi ibu mlakune alon-alon. Lah ngapa? Wedi surgane rusak. Wah, anak kuwi pinter tenan ya padake. Wah, anakku ki matematika soal 10 salah kabeh kok. Loh, niku malah anakku- kabeh malah. Loh, lah anakku ora seneng matematika senengane ngaji. Gurune arep nyinani rawani, anak kiai to. Nggih. Wah, akhirnya gurune telepon. Pak Kiai ngapunten, jenengan wingi anake niku ngajarke soal matematika soal 10 salah kabeh. Ajeng kula kandhani pripun? Mang mawon teng pondok kula. Mang kandhani kula nggih pengin ngrungokke. Anakku digudang, Yud. Nggih. Mas, kenapa kemarin soal 10 matematika salah semua, nggak ada satu pun yang benar? Anakku jawab, Nduk, iya Pak, kenapa soal matematika 10 semuanya salah, nggak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, aku ngene. Lanjutkan. Anaknya sopo? Anak Miftah dilawan. Apa, Bi? Si ono yo. Apa? Putrane ustad kayak ngono sih. Jenenge matematika, Oke. makin tenanan makin tidak karu-karuan. Kuwi matematika. Matematika. Yo ngono kuwi. Aku nek matematika pancen gak iso nek anakku. Lah, Aku bareng matematika gak iso. Apa Nah, isa? Tapi nek IPA tak pangan. IPA, ilmu IPA, pengetahuan IPA. alam. Tak pangan. IPS. Tak pangan apa meneh IPA karo IPS. IP ku dibingi lo tak pangan. Alah, alah. Kepinterane Mas itu kepinterane. Ya Allah. Aku mbiyen latihan IPA iki aku ora seneng. Senengane biologi. Kenapa? Karena pas praktek biologi aku karo Nanda. Anatomi tubuh. Anatomi tubuh. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Mas Goli 17. Punten. Apa yang bisa buat kita jaga lisan supaya tidak menyakiti hati orang lain? Fakir qabla an ta'zima. Berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat. Berbuat. Jangan sampai kemudian orang tersakiti hanya gara-gara omongan kita. Ya, dengan direm. Mila lah iso cangkemmu diwenehi kampas, Bi. Koyo rem melu. Reme ben cepet. Nek tapi koyo mosok koyo dibrangus ngono koyo. Ya, ngono kuwi. Pernah nggak kamu merasa menyakiti orang lain? Kula sering. Terus caramu untuk meminta maaf kepada orang lain ki piye, Bi? Nggih nek pas ngenteni Rio yo. Eh? Ngenteni Rio yo. Ya lah ketemu Rio lah wis mati kowe. Ayo kowe padake. Kesuwen. No kadang-kadang ki kadang-kadang sing sering nyakiti putu ki malah mbahne. Putu sungkuman karo mbahne, ketemu putune takoni, "Le, kowe rabi kapan?" Nah, itu kan bagi seorang jomblo kan menyakitkan. Menyakitkan. Makanya kalau Nanda besok ketemu bae takoni, "Nduk, kowe rabi kapan?" Jawaban, "Lah si Mbah matine kapan?" Loh karena jodoh dan kematian itu padha-padha rahasiane Gusti. Allah. Rezeki, jodoh, pati, derajat, pangkat lan nomor kuwi ono. Alah, alah. Nomor gak? Nomor ora. Nomor gak? Nomor kuwi Gusti Allah sing ngerti. Nomor. Para dukun pira-pira ngeblong terus ah. Lambe ini direm ya. Direm. Kemudian pertanyaan selanjutnya.
Sekar 021. Jakarta iki 021. Lah Surabaya 02 piro? 031. 031. Itu Jakarta. Kalau Jakarta itu plat nomornya apa, B? Mesti B. B. Oke, Kok Surabaya. iso B? Karena di sana terjadi banjir. Nek Surabaya L. kok iso L? Karena dekat dengan laut. Ah. Tuban Tuban S. sebab Karena ada Sunan Bonang di sana. Ponorogo AE. kok iso AE? Karena di sana kalau warok kan bilang Riak. AE, AE, AE. Orang warok kok AB, AB, AB. AB Jogja. Jogja. Kenapa Jogja AB? Karena apa? Kan ada Abah. Asik. Ya iso wae Kak aku. Larang aku, Cik. Yes, ngene kok ora tau dijak paketan ini pengajian. Jane Gresik wis Sesuk dilobi. akhir usana ning pondok tanggal 10 April. Kalian tak undang. Nah, Siap. Ning kono lap-lap piring. Kersane mboten batal DP sakniki. Oh ya. Kudune lak pengen ra batal kowe DP aku. Amun dibatalke lho, Bah. Ngono kudune. Oh, kok genep ping 10 ya ada omah tenan. Pertanyaan dia adalah dari Sekar 021. Gus, mantan suamiku lepas tangan mak anakku. Saya harus gimana? Biarin atau selalu ingetin dia? Oh alah, berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian? Kiamat. Lah aku karo nandangi beto. Apa? Aku Madrid, kamu Barcelona. Apa itu? Aku sudah Madrid kok kamu masih berkelana? Kasihan amat. Ingat para suami, ada mantan istri tetapi tidak ada mantan anak. Kamu boleh lepas tanggung jawab dengan mantan istrimu, tapi kamu tidak boleh lepas tanggung jawab dari anak-anakmu. Karena bagaimanapun juga itu adalah darah dagingmu. Kuwi gelem gawe ora gelem ngopeni. Apa bedane karo TB? Ya gelem gawe ya gelem ngopeni, Be. Loh, kula malah Kadang-kadang mboten wong gawe. lanang ki bojone meteng malah kaget. Begitu kabari bojone, Mas aku meteng. Heh, kok dadi? Lah kepiye iki? Orangnya duwe anak iki lho. Lah nek tak tutul ngetok lho. Alah ditutul. Buat tutul-tutul apane? Dadi. Dari Milatul Hasanah. Wah, iki. Wah, iki. Oh, Wah, apik iki. ini. Iki pertanyaan. Apik pertanyaan iki. Gus, hukum mengagui tanpa dicintai itu apa? Loro atiku. Sakit. Mari keset dadi ratu. Apa? Apa itu? Sakit hatiku. Ya Allah, hukum mengagumi tanpa dicintai ya ora apa-apa mong kagum kok. Mong kagum. Jadi kalau kagum itu kan tidak harus cinta. Aku kagum karo kae ya ora apa-apa. Boleh-boleh saja itu loh. Ya kira-kira lah bertepuk sebelah tangan yo rasa mau teruske. Tapi kalau cinta itu harus diidharkan. Harus dicetakke. Padahal gue cinta karo si Nanda, ya aku udah ngomong ke, aja timpet. Tapi lah kira-kira saat dulu ngomong potensi ditolak, mendingan rasa ngomong daripada lo rati. Lah niku lho, Gus, masalah ngene iki lho. Mergo aku santri biasanya aku lah ngerayu cewek nganggo tajwid. Prima. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Iya. Lah kowe piye? Lah kowe. Padha karo aku ketemu kowe. Piye? Kowe langsung tajwid. Tak cewek. tajwid. Tak cewek. Iku tajwid, tajwid. Lah aku mbien ngerayu-ngerayu ngono kuwi nganggo tajwid, nganggo nahwu, nganggo sorob, ya maklum lah santri pada Santri. KTP. Kowe kaya santri apa? Santri. Lah Gus Miftah kan santri pantes awakmu ora nek potongane blas kok. Lho tapi kan duwe ciri khas. Ciri khasnya apa? Lho, dodo kuwi Ya. tak tato masjid. Dodomu Tak tato masjid. masa dodo tok. Weteng tak tato beduk, Mas. Tabuhe Niki ngisore. Dereng. wis kapan-kapan sak paket wae ya. Aku wis ngerti alurmu saya. Mustafa, tolong dicatat ya Mustafa. Lah jane ayo karo Mustofa we. Napa? Cah ireng di bupati akeh wi padake. Bus. Ning ora sedo melu rene kok. Lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi mengagumi aja nggak apa-apa, ya kan? Nggak boleh-boleh saja kok. Dari Dede Reza Saputra. Dede Reza Saputra ini loh. Jan, Dede Reza Saputra. Saputra. Emang benar ya Gus pepatah yang mengatakan cangkem. Ora dicancang, ora mingkem. Jadi ngopo jenenge cangkem? Nggih. Ya kan cangkem itu kan satu kesatuan Ya. dari tenggorokan, dari lidah, Lidah. dari Mulut. dua bibir namanya mulut.
cangkem dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Lah umpama untune dawa pripun Gus? Ya tapi sami mingkem Gusti Allah ki adil kok. Tapi lah wong untune dawa kuwi biasane ora iso nyetir mobil. Loh, kok saged? Mergo ora iso nglebokke gigi. Gigi pertolongan ini. Ini masih buahnya banget pertanyaannya karena memang soal lisan ini menarik banget. Ya. Tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur Nambah barokah. Mengajak wayang sore sahur bareng Gus Miftah. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Awi Bani. Tips biar tidak suka ghibah. Wah, ngerti ghibah gak apa? Rasan-rasan. Rasan-rasan. Ghibah gak apa, Nduk? Gosip. Rasan-rasan membicarakan orang. Ghibah itu Gus Miftah membedah. Ghibah. Jadi benar Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya, atadruna mal ghibah? Wahai para sahabat, kalian tahu nggak ghibah itu apa? Kemudian dijawab oleh para sahabat, qala Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika engkau menyebut dan membicarakan saudaramu itulah ghibah. Kemudian para sahabat ngeyel lagi, kalau yang saya ucapkan benar, kalau yang saya sampaikan itu benar, apakah itu juga termasuk kategori ghibah? Ya. Kalau toh yang kamu ucapkan benar itu masih hibah, kalau sampai yang kamu katakan salah itu adalah fitnah. Jadi wong ngomong, "Aku ngopo to Gus Miftah iki rambutnya dawa, gagek ngene." Umpama bener omonganmu kuwi tetep hibah, umpama salah dadine fitnah. Ora oleh. Maka solusinya apa? Meneng. Jangan rasan. Lah di era medsos seperti ini gampang banget orang berghibah. Padahal nggak tahu kenyataannya seperti apa. Ingat orang-orang yang kita ghibahi itu ada transfer pahala kita kepada mereka. Awake dhewe numpuk pahalanya kangenan malah pahalanya hilang terus. Maka jangan suka ghibah. Jangan suudon. Husnudon itu lebih baik dibandingkan suudon. Saya ulangi ya. Husnudon itu lebih baik dibandingkan suudon. Meski sangkaan baiknya ternyata salah dan sangkaan buruknya ternyata benar. Paham ra? Nggih. Piye? Husnudon itu lebih baik daripada suudon. Terus meski Meski sangkaan baiknya ternyata salah. Sangkaan buruknya ternyata benar. Aku nyongkong ini. Wah, engko ditraktir karo Gus Miftah iki. Ternyata ora, tapi husnudon kuwi luwih apik. Angel. Husnudon lebih baik daripada suudon. Saya punya banyak catatannya. Mengira orang lain berprasangka buruk tentangmu itu juga termasuk prasangka buruk. Nah, kowe ngira wah ra iso ditraktir, kowe juga berarti berprasangka buruk. Entek ya musaku. Husnudon. Apa? Husnudon. Makanya saya sering mengatakan apa? Ketika orang lain menilaimu baik maupun buruk, mereka sedang menunjukkan siapa dirinya bukan siapa kamu. Ketika orang lain membicarakan keburukanmu, itu samanya dia sedang bercermin dan melihat dirinya sendiri. Gue berarti ngomong ke awake dhewe. Makanya kalau bisa kita itu selalu ngomong baik kepada orang. Aku lah dirasani wong ki ra nesu oleh. Bagi saya punya prinsip, ono niku wong susah ngrasani wong seneng. Ora ono wong seneng ngrasani wong susah. Itu artinya kalau kita dirasani sama orang, kita seneng dia susah. Ya ono nek kuwi wong cilik ngrasani wong gede. Ora mungkin wong gede ki ngrasani wong cilik, lah dadi lali karo wong cilik. Udah fritai pancen piantune sae lho. Sampai dik lho batal mangan-mangan. Awake kan husnudon awake dhewe. Kuwi jenenge ra husnudon. Wong ana aku ning raimu kok dadakno. Ning rasani aku jenenge. Maka kalau kamu dirasani sama orang, berarti kamu itu besar sing ngrasani cilik. Ana niki sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Ora mungkin sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Wong awake dhewe ra ngerti sing ning mburi iki sapa. Anane TB ngrasani Jokowi. Ora mungkin Jokowi ngrasani TB. Wong soalnya TB ngerti Jokowi ra ngerti TB. Ning aku wingi diceluk Jokowi aku nesu.
Loh. Wah, Kehormatan. Istana negara. Prestasi Negara. kan. Mah. Sebabnya, Pak? Lah ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Aku ya mah. Iku jenenge Miftah. Husnudzon. Oh jenengku Miftah kok diceluk Jokowi. Aku ya mah. Oke. Nek aku ngomong, umpama aku diceluk dadi oleh karo Jokowi dadi menteri, aku njaluk Menteri Negara Urusan Khusus. Disingkat Menrakus. Menteri Negara Urusan Khusus. Disingkat Menrakus. Lah TB Menteri Khusus Urusan Perempuan. Kenapa? Ya ngono kuwi mambu apa pokoknya urusan perempuan. Gua nek dadi menteri sing khusus kok. Apa? Campur sari jaran dan dangdut. Oh, Apa? disingkat Mencampur janda. Ape. Ape. Nanda menteri apa Nanda kamu? Menteri khusus percintaan. Contohnya mencintai kamu. Yalah. Yang selalu kusnudon. Siji ra entuk kok. Kamu itu kalau punya pacar segeralah menikah. Beneran. Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Nah, semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Mergo sing ngrasake sing ngomong. Awake dhewe mung domblong to padake. Lah lho seksine sing tau munyo. Husnudzon. Tadi tanglet, Mbak. Ya. Nggih. Kan sekarang di TV ataupun di media sosial itu kan banyak acara yang tentang gosip. Itu kan hukumnya awake dhewe nek ningali ngaten niku pripun? Ya kalau bisa acara-acara lebay kono ora usah ditonton lah. Apalagi acara-acara banyak drama, di setting macam-macam, ditinggalkan lah. Lah kasihan. Kafa bil mar'i, kok kafa bil mar'i wa'idun, bukan itu. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari salah satu kebaikan, setengah kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Gue kira nonton acara gosip, malah akhirnya ngerasani uang, mendingan ra usah nonton. Maneman matamu. Kowe ngapa meneh? Sabar. Sabar. Kuwi apa, Nduk? Niki. Monggo sebelum Imsya. Memang benar sih, ini kan cukup sederhana toh. Nggih. Karena saya selalu mengatakan kepada Nanda, bukan kemewahan yang akan membuatmu bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuatmu tampak istimewa. Nanda. Dari Tenan kemarin- mulai kemarin- diabetes kita kandani. Nanda. Iya. Dari kemarin selalu menggombal terus kapan dinikahinya. Bojoku nonton. Umi maaf ya ini cuma kita cari uang kok. Kita cari uang. Cari uang ya. Ya. Untuk Gombalannya- menikah lagi. Ya aku ngomong kok bener gitu. Malah bener. Ya gak apa-apa lah. Kamu menimbulkan masalah sama saya nggak ada masalah lah. Karena bahagia itu bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kemampuan untuk menghadapi masalah. Cakep begitu. Kayaknya ini karpe murah ya mungkin. Pertanyaan berikutnya. Kok dengan segmen itu suwe banget aja orang rampung ya. Tak ajar baca-baca FD kok. Kurang 5 menit bah nih. Oh, suwe men. Aku ngomong sampai watuk-watuk kamu ini sih aku. Nggih, Pak. Nggih. Deg-degan. Nggih. Deg-degan. Boleh dibuka sih pengertian ngono lho kuwi iki karo aku ora blas pengertian kok. Tegane klambi ijo. Bejane sing duwe bojo. Tak ajar mau ombe kok mau ombe iki piye tak ombe iki ndulek ketok wae. Oh, nggih. Kuwi ya Kowe salah. ngomong. Bagianmu iki buka sing ndulek aku. Oh malah buka nganggo ndulek barang. Kowe bagian buka sing ndulek aku, sing nyedot aku, sing ngrasake Aku. Duh. ya ora sing nyedot sapa sing ngrasake sapa. Oke, dulek kaya duwe dulek dhewe. Aku lho sing duwe dulek gak sombong. Alah, kaya TB wingi tak ajak golf melang ngisini-ngisini. Kenapa? Liyane golf wis dilebokke bale. Nggih. TB setike. Lah yo ngisini-ngisini bebe. Ngene TP setike sak balen mlebu kabeh. Jadi olahraga apa? Golek. Oke lebih. Golek. Ora mungkin TB iso golep. Bener sakit. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memaafkan perkataan orang lain yang menyakiti hati kita? Wow. Ini.
Angel. Minta maaf itu susah, tapi lebih susah memaafkan. Begitu kamu bisa ikhlas, bisa rela, di situ akan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya tanya begini, Gus, bagaimana menyikapi orang yang ngomong jelek tentang kita? Saya selalu mengatakan kita tidak bisa mengatur ombak, tetapi kita bisa berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa mengatur hati kita bagaimana merespon omongan orang lain kepada kita. Maka kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Supaya bisa menjaga lisan dan hati kita. Wis muga-muga aku awakmu kuwabe seneng kene iki cangkeme slamet kabeh. Amin. Amin. Kita niat berpuasa. Kok berbuka? Puasa anu arep buka. Saiki bareng iki rampung syuting nggih sahur ta. Sesuk dikai kontrak nggih buka. Asik. Kanggo poso 2040. Ning yo kuwi mau lak golek iklan ku 30 episode ramung 10 toh. Ngono man. Suwe-suwe ku tak pajang Ustaz Irman aku dadi marketingnya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma khodin an adai fardi sahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhu lillahi ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan jumpa tahun depan. Masih besok. banyak episodenya. Ayo dibantu dong baca iklannya. Sekali lagi, kenali keunggulannya. Pertama dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus membantu mewujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik kita menggunakan Pertama. Gak mau musik ini. Lanjut. Gak bayaran. Dasar RDB. Apa nih? Radong blas. Lanjut. Apa itu TB? Internet. Telkom Indonesia. Internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM. Karena banyak sekali gratis, ada gratis 30 menit telepon, 300 menit telepon. Dan Calon eta. tersedia UCTV 156 channel. Channel. Info lebih lengkap bisa klik di www.smartbusiness.id. Nah, pintar. Harganya. Harganya cuma Rp375.000 Per bulan. Per bulan. Yang di gambar ini harganya Rp375.000 per bulan. Betul. Yang ini. Lebih murah ini daripada ini. Tapuk engko. Telkom Indonesia. Gus Miftah lebih mahal. Terima kasih. Iya, sama-sama. Telkom Indonesia, the world in your hand. Kita jumpa lagi insya Allah besok ya. Mudah-mudahan iklannya masih memperpanjang hingga sampai Idul Fitri. Amin. Amin. Oke. Para pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, kita akan kembali lagi besok masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Insya Allah. Dengarlah hai sobat, saat kau masih siap dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat, kau takkan